Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Bang Saiha. Dan kemarin ada yang bertanya kepada saya seperti ini. Bang, kalau saya gaptek, saya bisa nggak ikut sekolah fbed.com? Kita akan bahas itu. Tonton sampai selesai. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah kalau gaptek bisa ikut sekolah fbed.com, maka jawabannya bisa. Oh iya dong, kan yang ditanya adalah bisa atau enggak kan? Kalau yang ditanya bisa atau enggak, ya jawabannya bisa dong. Bahkan teman-teman misalkan gitu ya, nggak bisa ngidupin laptop, nggak punya handphone, lalu masih TK sekalipun, bisa nggak ikut sekolah fbed.com? Bisa, ya. Karena untuk ikut ke sekolah fbed.com itu cuma satu syaratnya. Bayar uang pendaftaran 1,5 juta, lalu masuk, beres. Kan kalau ditanya bisa atau enggak, itu jawabannya. Nah, setelah masuk di sekolah fbed.com, teman-teman, ini saya cerita sedikit ya tentang sekolah fbed.com. Setelah masuk, nanti teman-teman akan ya dikumpulkan di grup Telegram, ya. Waktu itu awalnya grup Telegram itu cuma satu, ya. Kemudian ketika satu itu rame banget memang isinya, kita aktif banget di sana. Nah, ada yang masuk nih, pemula, gaptek, nggak tahu FBED itu apa, japri tuh ke saya. Bang, saya kalau bertanya di grup malu karena saya benar-benar dari nol. Saya gaptek, kata dia begitu. Lalu yang saya lakukan adalah, oh berarti ada orang-orang yang malu bertanya di grup ini. Karena memang dia benar-benar mulai dari awal banget. Akhirnya yang saya lakukan, saya buat grup yang kedua, yaitu grup pemula untuk sekolah fbed.com. Walaupun tidak ada kriteria khusus ya. Artinya misalkan si A gabung, dia sebenarnya nggak pemula. Tapi kalau dia mau masuk di dua grup itu boleh. Misalkan dia tidak pemula tapi masuk ke grup pemula, ya boleh-boleh saja gitu loh. Atau dia pemula tapi masuk ke grup yang expert, ya, itu boleh-boleh saja. Itu adalah grup yang boleh diakses oleh member berbayar sekolah fbed.com. Oke, setelah masuk ke grup itu nanti ada juga member area yang isinya adalah video-video tutorial yang saya berikan bagaimana saya beriklan dari 2016 sampai sekarang. Dan itu benar-benar saya buka, saya open dashboard. Bahkan tutorialnya itu adalah saya ngiklan gitu loh. Jadi bukan hanya seperti seorang dosen, seorang guru yang mengajarkan teori A, B, C, D, ya kan? Tapi pada kenyataannya dosen itu atau guru itu mungkin tidak praktek. Contoh ya, contoh. Ini saya tidak menjelek-jelekan atau apa ya, tapi ini sebagai contoh bahwa misalkan kita kuliah di jurusan bisnis ya. Di jurusan bisnis ada dosen yang ini sudah profesor gitu ya, mengajarkan bagaimana menjalankan bisnis yang bagus, bagaimana pondasi-pondasi bisnis itu harus kuat gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah dosen ini punya bisnis, apakah dosen ini punya ya usaha yang omsetnya miliaran gitu seperti yang dia sampaikan di kelas-kelas, nah itu kan belum tentu ya, itu belum tentu. Beda dengan praktisi. Seorang praktisi yang punya usaha atau punya bisnis yang omsetnya miliaran, itu mungkin nggak begitu paham atau tidak begitu mengerti secara detail tentang teori-teori bisnis. Tapi karena dia praktisi, dia langsung terjun ke lapangan sehingga dia pun tahu bahwa oh di lapangan itu ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sekolah fbed.com itu seperti itu ya teman-teman. Saya adalah praktisi yang menjalankan bisnis online menggunakan Facebook Ads sejak 2016. Sehingga isi dari video-video tutorial saya itu adalah ya tentang bagaimana saya beriklan gitu loh. Nah kalau misalkan nanti kok beda ya sama teori, nah itulah tadi yang saya bilang bahwa saya praktisi, saya bukan akademisi. Kalau saya akademisi, saya akan jelaskan tuh Facebook Ads dari A sampai Z misalkan gitu ya. Tombol ini untuk ini gitu ya. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah itu mungkin kalau saya akademisi saya harus menjelaskan seperti itu. Tapi karena saya praktisi maka saya menjelaskannya adalah seperti yang saya lakukan dari 2016 sampai 2021 sekarang. Jadi gaptek ini adalah kependekan dari gagap teknologi ya. Gagap teknologi ini menurut saya ada gagap teknologi yang parah banget gitu ya.
Gagap teknologi yang parah banget itu menurut saya adalah mereka-mereka yang mungkin tidak pernah bersentuhan sama laptop, sama sama komputer gitu ya. Nah, atau tidak bersentuhan dengan televisi dan sebagainya. Ini kalau membicarakan teknologi secara luas. Tapi karena sekarang lingkupnya adalah Facebook Ad, dan Facebook Ad itu berhubungan dengan menggunakan laptop, kemudian menggunakan internet, wifi dan sebagainya, maka saya batasi dulu lingkupnya. Bahasan kali ini adalah gagap teknologi yang berhubungan dengan Facebook Ad ya. Nah, gagap teknologi yang parah banget itu adalah ya ini orang-orang yang mungkin ngidupin laptop itu nggak bisa. Ini udah parah banget sih. Kalau ada orang yang nggak bisa ngidupin laptop misalkan, atau tidak pernah bersentuhan dengan laptop dan komputer misalkan di tahun 2021 ya. Kalaupun ada, mungkin itu adalah generasi-generasi yang dalam tanda kutip sudah usianya sudah sepuh gitu ya. Itu mungkin masih banyak gitu. Tapi kalau usia-usia 30 tahun ke bawah di tahun 2021 saya rasa sudah bersentuhan dengan gadget-gadget atau laptop dan komputer ya kan. Nah, ini gagap teknologi yang parah adalah yang memang tidak pernah bersentuhan. Mungkin orang-orang yang jauh dari dari kota gitu ya, di pedalaman-pedalaman itu mungkin masih banyak. Nah, itu gagap teknologi yang parah. Ya, kemudian ada juga orang-orang yang mungkin menggunakan laptop itu bisa, tapi cuma standar-standar saja kayak Microsoft Word, Microsoft Excel ya kan, PowerPoint dan sebagainya. Ini menurut saya gagap teknologi juga karena memang dia masih menggunakan hanya sebatas itu saja. Ya, untuk FB Ad dia nggak pernah, cuma itu saja ya. Ini juga gagap teknologi juga walaupun tidak parah banget misalkan gitu. Lalu misalkan ada orang-orang yang bisa mengoperasikan laptop, tapi ketika berinternet itu cuma menggunakan Facebook untuk scroll-scroll doang, nge-like, komen gitu ya, share dan sebagainya. Ya ini menurut saya masih gagap teknologi juga. Dia tidak tahu bahwa Facebook itu bisa digunakan untuk jualan, menggunakan Facebook advertising ya kan, membayar ke Facebook ya kan, dan kemudian kita bisa mendapatkan uang yang banyak dari jualan di Facebook itu ya. Mentor saya misalkan. Mentor saya itu kalau ngiklan di Facebook 1 bulan mungkin bisa 500 sampai 1 miliar dulu ya. Dan kemudian omset dari yang dia lakukan berjualan di Facebook dan di Google itu bisa 3 miliar, 4 miliar 1 bulan. Luar biasa kan? Nah, orang-orang yang gagap teknologi yang menggunakan Facebook atau sosial medianya hanya sebatas tadi scroll, like, komen dan sebagainya, itu nggak ngerti bahwa oh bisa ya. Nah, ini adalah gagap teknologi. Jadi gagap teknologi itu ada yang parah banget, ada yang biasa saja, ada yang sedang. Nah, teman-teman sekalian, ketika tahun 2016 itu ketika pertama kali saya menggunakan Facebook Ad, itu pun saya pada kondisi gaptek. Ya, gapteknya apa? Karena pada waktu itu saya pada posisi bahwa kalau buka laptop lalu connect ke internet, itu yang saya lakukan cuma sekedar googling, buka YouTube, kalaupun buka Facebook saya cuma scroll-scroll doang gitu ya. Tiba-tiba udah 2 jam aja gitu. Scroll-scroll doang, nge-like, komen dan sebagainya. Nah, itu saya masih pada posisi seperti itu. Saya belum tahu atau dalam tanda kutip itu belum tahu banyak gitu tentang Facebook Ad. Nah, di posisi itu saya diajarin cuma 2 jam oleh mentor saya. Bayangin cuma 2 jam. Lu gaptek, nggak ngerti Facebook Ad, dia ajarinya cuma 2 jam. Lalu kemudian setelah diajarin 2 jam itu saya cuma diajarin bagaimana ngerunning iklan. Ya, cara ngiklan itu seperti ini. Dan waktu itu saya ingat banget iklannya adalah click to website, CTW. Ya, bukan konversi, tapi click to website. Cuma satu itu saja yang diajarin. Nah, malamnya ketika saya diajarin 2 jam oleh mentor saya, malamnya itu saya langsung dijapri, lalu kemudian dikasih link awalnya. Ini website, sudah saya buatkan. Iklanin ya. Nah, bayangin teman-teman, saya langsung iklan tuh malamnya. Saya langsung iklan malamnya, iklan CTW. Waktu itu ngiklan klik to website itu masih cuan banget, masih menghasilkan banget gitu ya. Nggak perlu konversi. Dan CTW itu kan iklannya murah. Nah, kemudian saya ngiklan tuh malam itu. Ya, selang beberapa hari saya dikirimin foto produk, ya kan? Foto produk beserta deskripsinya. Lalu mentor saya cuma bilang begini, "Mas, tolong ya, ini dibuatin websitenya." Nah, bayangin ya, saya gaptek, nggak bisa apa-apa, kemudian suruh buat website. Dia kasih ini domainnya. Ini username dan passwordnya, ini domainnya, sudah terinstall landing press, lalu silakan buat websitenya. Bingung dong saya.
buat website. Waktu itu produknya skincare ya untuk wajah gitu. Lalu yang saya lakukan adalah googling ya. Pertama saya cari contoh dulu dong. Saya orangnya itu kalau mengerjakan sesuatu harus punya contoh. Lalu saya googling dong skincare anti kusam, skincare wajah kusam atau penghilang bekas jerawat atau apapun. Lalu muncul tuh di Google itu udah banyak iklan, sudah banyak orang-orang yang beriklan di Facebook dan saya klik websitenya, klik website 1, website 2, website 3 karena iklan kan ada beberapa tuh. Lalu saya klik 1, 2, 3, lalu saya baca tuh website 1 saya baca, website 2 saya baca, website 3 saya baca gitu ya. Setelah saya baca lalu saya pelajari, oh ternyata kalau buat website untuk jualan itu seperti ini strukturnya. Oh harus ada testimoni, harus ada penawarannya seperti apa, ada foto produknya, ya kan cara pakainya seperti apa, foto kirimannya sehari berapa dan sebagainya. Oh begini, akhirnya saya buat tuh website, ya kan. Nah kemudian muncul masalah berikutnya, ya karena di domain yang dikasih oleh mentor saya kan sudah ada landing press. Saya masalah berikutnya adalah ini cara pakainya seperti apa landing press ini. Ya, saya malu mau nanya ke mentor saya. Saya kalau nanya ke mentor saya pasti dibilang gini, kan ada Google, cari aja di Google, gitu. Mentor saya begitu. Kalau misalkan saya ngiklan, lalu kemudian mahal, gitu ya, Mas iklan saya mahal, ya udah ubah aja iklannya, gitu saja. Mentor saya itu tidak jelimet, ya. Pokoknya kalau mahal, rubah iklannya atau websitenya, cuma 2 itu saja. Nah akhirnya saya googling dong, tutorial landing press dan kemudian muncul tuh, ya, muncul ada di YouTube ya. Lalu saya tonton video 1, video 2, video 3 saya tonton gitu tutorial landing press. Lalu saya gini akhirnya saya bisa buat seperti itu. Nah, kemudian karena itu baru banget ya teman-teman. Karena itu baru banget jadi website saya itu kaku. Kaku itu dalam artian gini, kalau ada warnanya itu cuma satu warna, tidak ada gradiennya atau seperti apa itu nggak ada. Jadi benar-benar kaku. Jadi warna itu saya nggak bisa mainin warnanya karena waktu itu juga nggak tahu. Lalu saya kasih dong ke mentor saya, Mas ini websitenya sudah saya buat. Setelah dikasih mentor saya cuma bilang, oke, iklanin langsung, gitu aja. Mentor saya itu tidak pernah memuji enggak gitu ya, kemudian menjelek-jelekan enggak gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan, iklanin. Lalu saya iklanin. Nanti ketika sudah jelek baru mentor saya coba dirubah websitenya dikit, mungkin kurang bagus misalkan gitu. Atau iklannya coba dirubah dikit, mungkin kurang bagus. Seperti itu saja. Nah, itu posisi saya ketika 2016 pertama kali ngiklan. Saya pun gaptek. Ya, saya pun gaptek. Lalu kalau mundur lagi ke belakang teman-teman, kalau misalkan mundur lagi ke belakang, tahun 2008 itu adalah pertama kalinya saya punya laptop sendiri. Ya, saya itu SD, SMP, SMA itu di Bengkulu, ya SD, SMP, SMA di Bengkulu. Rumah saya itu dari Bengkulu kota ke rumah saya itu jarak perjalanannya itu sekitar 6 jam menggunakan mobil. Jadi masih jauh dari kota. Dan ketika saya SMP itu PLN belum masuk, ya. SMP PLN belum masuk. SMA juga PLN masuk, tapi misalkan dalam 1 minggu satu malam hidup, 6 malamnya mati. Itu waktu SMA ya. Kemudian ketika kuliah itu udah agak lebih baik lah. Dalam 1 minggu mungkin hidup lampunya 3 malam, misalkan 4 malamnya mati. Ketika 2 tahun lalu pulang itu masih kayak 1 minggu itu paling 1 malam mati atau 2 malam mati. Udah better banget. Tapi terakhir kemarin ketika lebaran saya pulang itu sudah hidup 24 jam PLN-nya. Walaupun mati tapi bentar gitu ya. Misalkan mati, bentar doang hidup lagi. Nah seperti itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa saya berasal dari dalam tanda kutip tuh pedalaman Bengkulu. Ya, saya pernah ngajak teman saya ke kampung saya, satu orang Bogor. Bro, aku boleh ke Bengkulu nggak? Oh boleh, saya bilang. Setelah dia sampai turun pesawat, saya bilang naik travel ya. Nah, saya kasih travelnya, kemudian dia naik. Sampai di rumah saya 6 jam perjalanan, dia langsung bilang, gila lu tinggal di sini, kata dia gitu. Iya, saya gitu. Dari kecil tinggal di sini. Iya, luar biasa ya perjuangannya, kata gitu. Dia baru tahu bahwa saya itu tinggal benar-benar di dalam tanda kutip itu pedalaman Bengkulu. Ya, itu kalau sekarang sih sudah better banget karena PLN sudah 24 jam. Nah, saya pengen bilang bahwa teman-teman, saya itu dulu juga mulanya gaptek, ya. Mulainya gaptek. Bahkan saya itu dari pedalaman loh. Kalau teman-teman sekarang ya tinggalnya di kota, gaptek ya, teman-teman punya akses informasi yang luar biasa banyak. Harusnya itu dijadikan untuk belajar, ya. Gaptek itu kan keadaan.
Oke, gaptek itu adalah keadaan, ya, kondisi saya, kondisi teman-teman saat ini. Ya, kalau teman-teman sampai hari ini selalu berlindung di kata gaptek, ya, selalu berlindung pada kata gaptek lalu tidak mau berubah, maka 1 tahun ke depan teman-teman juga nggak akan berubah gitu loh. Teman-teman ini sebenarnya mau berubah nggak gitu? Teman-teman ini pengen punya rezeki yang banyak nggak? Teman-teman ini pengen ya bisa membahagiakan istrinya dengan uang yang banyak, bisa misalkan makan di tempat yang enak gitu ya. Anak tuh kalau mau beli es krim tuh kita nggak mikir gitu loh. Ya udah belilah. Saya dulu 2016 ketika masih kerja ya, itu saya kalau anak minta es krim tuh mikir saya. Gaji saya UMR. Alhamdulillah sih UMR itu sebenarnya cukup. Cuma kan cukup gitu loh. Tidak lebih, cukup. Jadi cukup untuk makan, cukup untuk bayar kontrakan, cukup untuk transportasi dan sebagainya. Ketika anak minta lebih, minta beli mainan misalkan, atau minta beli es krim jajan yang cukup mahal, itu saya mikir. Dan saya sebagai seorang suami, seorang ayah, itu kalau anak minta sesuatu dan saya nggak bisa memenuhinya, itu rasanya astagfirullahaladzim, kok saya kayaknya jadi ayah yang nggak berguna gitu loh. Akhirnya saya harus berubah. Nah, kemudian saya dipertemukan dengan Facebook Ads, saya gaptek ya seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi gaptek itu nggak masalah. Gaptek itu keadaan yang bisa berubah. Gaptek itu adalah kondisi yang bisa berubah. Yang saya lakukan, saya harus berubah dong. Akhirnya apa kata mentor saya ikutin. Buat website saya ikutin, ngiklan saya ikutin. Dan itu teman-teman, kalau teman-teman sekarang posisinya gaptek, itu sebulan 2 bulan, kalau rajin ngulik Facebook Ad, rajin ngulik landing press, itu bisa selesai, nggak perlu kuliah 4 tahun. Nggak perlu D3 sampai 3 tahun tuh nggak perlu. Nggak perlu ngambil kursus sampai misalkan 1 tahun itu nggak perlu. Teman-teman mungkin cuma cukup 1 bulan atau 2 bulan saja, itu sudah bisa ngiklan di Facebook, sudah bisa buat website, sudah bisa dapat omset. Ya kalau misalkan omset kayak 50 juta atau 100 juta harusnya bisa, tergantung produk yang teman-teman jual ya. Ini ada cerita nih, tadi malam saya dapat testimoni dari seorang member di sekolahfba.com. Dia baru gabung beberapa bulan yang lalu. Dan tadi malam dia japri, "Bang, alhamdulillah bulan ini profit saya 10 juta." Ya, profit bersih, bukan omset. Kalau omset kan masih nggak tahu profitnya berapa ya. Ini udah profit bersih 10 juta. Dan dia ketika gabung ke saya itu gaptek. Gaptek dalam artian tidak pernah mengenal Facebook Ad. Tapi dalam hitungan bulan saja dia sudah bisa profit 10 juta bersih. Ya. Nah, teman-teman, terakhir buat kamu, Anda, ya, kalian yang masih gaptek, sekarang pilihannya itu di kalian. Kalian mau tetap gaptek selamanya, nggak mau bergerak, lah ya, takut misalkan nanti aku kalau sudah bayar 1,5 juta nggak bisa ngikutin, rugi dong. Nggak rugi, nggak ada yang rugi, ya. Kalau lu ikut 1,5 juta, ya kemudian nggak bisa ngikutin, ya tonton aja videonya. Video yang saya buat itu benar-benar step by step ya. Saya untuk buat website dan sebagainya itu step by stepnya saya ajarin. Tonton videonya, kemudian praktek pelan-pelan, lalu bertanya, ya kan, jangan malu bertanya gitu loh. Nggak akan ada yang sia-sia. Oke lah, misalkan teman-teman mungkin mohon maaf nih, misalkan teman-teman kondisinya adalah pendidikannya kurang, mohon maaf ya. Misalkan pendidikannya kurang, akses internetnya susah gitu ya, sehingga butuh waktu yang lebih lama ya untuk bisa memahami semua materi yang ada di sekolah fbads.com. Ya itu pun nggak masalah. Teman-teman nggak perlu seperti saya misalnya, Bang saya dalam 1 bulan udah bisa. Iya, saya 1 bulan itu sudah bisa. 2 bulan, di bulan kedua itu saya sudah profit 5 juta, bayangin. Di bulan kedua saya sudah profit 5 juta ketika itu. Nah, saya cuma butuh 1 bulan, 2 bulan saja. Tadi malam member yang ngasih testimoni ke saya itu butuh, dia gabung Mei, Juni, Juli, Agustus, butuh 4 bulan untuk bisa dapat profit 10 juta. Kalau teman-teman misalkan sekarang gapteknya pada posisi yang sangat parah gitu ya. Pada posisi yang sangat parah, mungkin teman-teman butuh 6 bulan, butuh 7 bulan, butuh setahun, nggak masalah. Setidaknya teman-teman sudah mau belajar, sudah mau berusaha, walaupun mungkin butuh waktu lebih lama dibandingkan yang lain, ya kan? Ya sama kayak sekolah lah ya. Ketika SD, ada teman kita yang ketika guru menjelaskan di depan itu dia langsung, oh gitu, paham.
kita ketika guru menjelaskan di depan, kita nggak paham apa yang diomongin guru nih. Lalu kita butuh belajar lagi di rumah. Oh, masih belum bisa. Butuh ketemu sama teman yang bisa, lalu kita minta ajarin gitu ya. Nah, ini nggak masalah. Yang penting adalah kita nanti paham. Walaupun ada si A yang paham ketika ngelihat sekali langsung paham, kita mungkin butuh ngelihat 100 kali baru paham. Itu nggak masalah. Ya, itu tidak masalah. Setidaknya teman-teman bergerak. Daripada teman-teman selalu berlindung di kata gaptek dan nggak bergerak-bergerak. Ya, semoga paham ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Mohon maaf ya kalau misalkan selama saya ngoceh itu ada yang tidak berkenan di hati teman-teman, tapi tidak ada maksud lain kecuali untuk memberikan semangat kepada teman-teman bahwa gaptek, kurang modal, ya kan, IQ rendah gitu ya, pendidikan rendah, tinggal di pedalaman itu bukan sebuah hambatan untuk kita bergerak menjadi lebih baik ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang lain. Bye-bye.